Halo semuanya, halo guys. Eh, Oke, general reading. Ini pembacaan general energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok, bisa vice versa ya. Terbolak-balik, ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini, begitu ya. Oke, langsung aja. Kita lihat prediksi dari tanggal 24 Februari ya, sampai 2 Maret 2025. Itu ya. Prediksi 7 hari ke depan dari 24 Februari sampai 2 Maret 2025. Itu ya. Oke. Wah, sepertinya akan ada kejadian atau peristiwa yang sudah berlalu itu bisa terulang kembali ya. Nanti ada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang kamu rasakan itu pernah terjadi ya, tapi nanti terulang lagi ya. Jadi ada hal-hal sudah pernah tapi ya akan berulang lagi. Itu sih. Misalnya seseorang pernah hadir di hidupmu, nanti hadir lagi di hidupmu. Misalnya seseorang pernah bicara, pernah ketemu kamu, ya nanti bicara lagi, nanti bertemu lagi. Ada seperti itu, ya. Bisa juga tentang hubungan atau relasi ya. Misalnya pernah berteman, nanti berteman lagi. Pernah ada hubungan, pernah deket, ya nanti begitu lagi. Nanti ada hubungan lagi, nanti dekat lagi. Itu sih. Terus ada energi-energi kerinduan gitu ya. Jadi bisa kangen masa-masa dulu gitu. Bisa juga ini seseorang sangat merindukan kamu. Seseorang kangen sama kamu. Ya, itu sih. Jadi kalian yang ini ya, yang berhati baik, berhati murni, sepertinya kamu dirindukan banyak orang. Itu sih. Oke. Oke. Eh 7 hari ke depan ya. Ada hal-hal yang terasa gampang bosan, aku lihatnya ya. Jadi kamu bisa aja mengerjakan sesuatu, kamu bisa melakukan banyak hal, ya, tapi nanti bisa terasa bosan. Nanti bisa terasa jenuh gitu. Kayak apa ya? Kita bisa bersemangat, tiba-tiba bisa ngedown. Kita bisa bersemangat, tapi tiba-tiba nggak semangat gitu. Ada perasaan mut-mutan gitu ya. Ada perasaan kayak tadinya ya bisa bersemangat, berapi-api, kok bisa loyo, loyo lagi ya, seperti mutan gitu. Oke, kemudian 7 hari ke depan akan ada inspirasi ya. Akan ada kayak apa ya? Kamu bisa dapat ide kreatif, kamu bisa dapat apa ya? Kamu bisa dapat petunjuk, bisa dapat inspirasi gitu, supaya hidupmu maju, supaya berkembang, supaya sukses. Itu. Terus 7 hari ke depan hasrat gairah manusia ini naik ya. Jadi ya siapapun manusianya. Jadi siapapun orangnya. Banyak ini secara hasrat, gairah, ya termasuk secara seksual ya. Ini besar gitu. Jadi kalau orang suka sama kamu, ini ya pakai nafsu gitu sih.
Oke. Ada tentang power ya, kekuatan. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi 7 hari ke depan nanti ya, kamu akan hadapi dengan kesabaran. Kamu akan hadapi dengan keikhlasan. Jadi kalau ada emosi yang menggebu-gebu, kalau ada hasrat menggebu-gebu, ini masih bisa ditahan ya. Terutama kamu. Kalau ada kesadaran spiritual, ada kebangkitan spiritual, ya kamu bisa menahan hawa nafsu. Bisa menahan hasrat gairah yang berlebihan itu ya. Oke. Oke. Ini dikatakan kamu sulit berhenti memikirkan seseorang karena dia punya ikatan batin dengan kamu. Dia sering memanggil namamu di dalam batinnya. Wih, pantas ya ada kartu ini. Ini sebenarnya ini kartu ikatan batin juga sih. Aku lihat ya. Jadi kartu pertama ini bisa juga ikatan batin, koneksi batin ya. Jadi kamu itu sulit berhenti memikirkan seseorang karena dia punya ikatan batin dengan kamu. Dia sering memanggil namamu di batinnya ya. Ada ini menyebut namamu dalam doanya, dalam diamnya. Wih. Ya, jadi kamu energimu ketarik ke dia gitu. Energimu mengarah ke dia. Ya begitu. Kalau terkoneksi, ada ikatan batin. Jadi kalau orang manggil nama kita, menyebut nama kita, kita jadi terbayang-bayang dia. Ya itu kalau terkoneksi ya. Oke. Seseorang yang menyukaimu akan sulit menahan hasrat dan gairahnya ke kamu, ya kan? Kayak ini tadi ya, desire. Jadi seseorang yang menyukai kamu ya, yang sulit mengendalikan hasrat ya. Jadi kalau dia menyukaimu, itu akan sulit menahan hasrat, akan sulit menahan gairahnya dia sama kamu. Sebenarnya bukan dia aja sih, bisa juga lawan jenis lainnya ya. Jadi kalau ada auramu memikat, kalau ada auramu bagus kali ya, misalnya auramu energi yang memikat, itu lawan jenis pasti bergairah sekali lihat kamu ya. Wih, ngeri ya. Makanya jaga sikap sih, jaga aurat gitu. Terus kamu akan menjadi saksi betapa bertopengnya seseorang, betapa pelin-pelannya dia, dan betapa ribetnya kehidupan dia ya. Itu sih. Jadi kamu akan menjadi saksi gitu tentang dia tuh bertopeng loh, dia pelin-pelan, dia tuh ribet hidupnya. Ya seperti itu. Aku ngerasa kayak gitu sih. Kamu bisa jadi saksi di keluargamu, kamu bisa jadi saksi di pertemananmu. Oh, ternyata si ini fake orangnya, si ini tuh palsu, bertopeng, pelin-pelan, ribet. Ya nanti ya udah, kamu lihat aja, kamulah saksinya ya. Terus jangan takut bicara. Kamu ditakdirkan untuk menegakkan kebenaran di dunia ya. Jadi 7 hari ke depan berani bicara, berani speak up. Jangan takut bicara ya. Kamu ditakdirkan untuk menegakkan kebenaran di dunia ini. Jadi ayo speak up. Ungkapkan ya. Terus ada yang akan kepanasan karena kamu bersikap mirror ke dia. Ini tuh agak-agak ya. Jadi 7 hari ke depan ada yang akan panas gitu, ada yang akan kepanasan, gerah karena kamu bersikap mirror sama dia, kamu bersikap cerminan sama dia
ya, entah siapalah, entah teman, entah keluarga, saudara, dia gitu ya. Ada nanti marah-marah, kepanasan, emosi, ih kamu kok mirroring ya, kamu kenapa bersikap mirror, kenapa bersikap mirror gitu ya sama dia. Itu sih, misalnya dia tuh cuek ya kamu cuek, misalnya dia ghosting kamu ghosting. Ada nanti kayak gitu, misalnya ada orang dingin ya kamu bisa dingin gitu, ada orang pergi kamu pergi. Wih, jadi ada nanti panas gitu waktu kamu mirroring, waktu kamu ngasih sikap cerminan gitu, ngasih perlakuan yang sama. Ya itulah hidup ya. Jadi mirror itu kayak ngasih karma ya, mirror itu kayak ngasih tabur tukai langsung ya atas perbuatan mereka. Oke. Kamu akan kerja gila-gilaan karena mau mengejar kestabilan keuangan ya. Jadi ada kita ini, kamu akan kerja gila-gilaan banget, kamu akan kerja habis-habisan karena mau kejar kestabilan keuangan, mau naikkan finansial ya. Jadi ada kayak gitu. Oke, terus uang akan datang secara tiba-tiba seperti rezeki nomplok ya. Jadi ada beberapa kita, uangmu, rezekimu akan datang tiba-tiba banget ya. Ini seperti rezeki nomplok, berarti jumlahnya bisa besar, bisa sangat besar ya. Terus kemudian ini dikatakan akan ada godaan-godaan dari iblis yang membuat kamu jauh dari Tuhan ya. Hati-hati, akan ada hasutan setan, goda-godaan iblis ya. Ini buat kamu jauh dari Tuhan ya, dari yang Maha Kuasa. Jangan mau tergoda sama iblis, jangan mau tergoda sama setan gitu, membuat jauh dari Tuhan ya. Jadi kan harus kuat iman sih, kuat mental ya, mendekatkan diri ke Tuhan, ke yang Maha Kuasa, karena penting gitu ya dalam menjalani kehidupan ini. Dalam menjalani ya pahit manis hidup ini. Wih. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke. Ketahuilah seberapa layak dirimu, seberapa pantas dirimu ya. Kamu itu worth it, kamu tuh layak ya. Jadi sebenarnya ya itu sih, selagi kamu tahu value kamu, tahu nilaimu, selagi kamu tahu kualitasmu, ya jangan mau diperlakukan orang semena-mena, jangan mau diperlakukan orang seenaknya. Itu sih. Ada nih nanti teman, saudara, keluarga atau dia ya, nanti mereka sosokan keras tuh ya, kamu bisa juga keras. Mirror ya, jadi kan itulah tabur tuai mereka, mereka terima karma instan gitu. Oke. Renungkan segala prioritas-prioritasmu ya, kepentingan-kepentinganmu. Jadi ya renungkan aja, apa aja sih prioritas hidupmu, apa saja kepentingan hidupmu ya, tentukan gitu. Mana di luar harus dikerjakan, mana di luar harus dipikirkan, mana di luar harus dilakukan, kayak gitu ya. Oke. Aku ngerasa jadi 7 hari ke depan itu kita bisa dihadapkan sama pilihan-pilihan. 7 hari ke depan kita akan dihadapkan
dengan prioritas-prioritas gitu. Jadi ya tentukan mana sih yang penting dulu, mana yang harus dipikirin dulu. Jangan semua dipikirin langsung. Ya, itu. Tujuh hari ke depan kamu bisa bersinar ya, bisa lebih bersinar gitu. Bahkan beberapa orang akan menyukaimu. Ini berapa kita ya? Kamu akan lebih bersinar gitu. Jadi ya kamu akan lebih disukai, akan lebih dilihat orang gitu. Terus banyak-banyak ya bersyukur. Syukuri dirimu, syukuri kehadiranmu, syukuri kelebihan dan kekuranganmu ya. Jadi kalau kamu bersyukur, kamu akan tersenyum bahagia. Kalau kamu bersyukur, ya itu wajahmu awet muda ya. Ya gitu. Jadi kalau bersyukur kan kelihatan tuh kamu seperti bisa bahagia, tersenyum, ya, awet muda. Ya udah nanti banyak yang suka. Banyak nanti suka apa ya? Energi positifmu ya bersyukur. Jadi orang senang lihat kamu. Nanti orang-orang senang gitu lihat kamu tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tidak ngedumel ya. Ada seperti itu. Oke. Jadi ada nanti apa ya, memuji kamu. Ternyata energimu bagus sih. Kamu tuh jarang mengeluh, jarang menuntut, bersungut-sungut ya. Senang gitu lihat kamu ya. Oke, 7 hari ke depan tenang ya, tenang. Kunci dari semua ini tenang, relax ya. Terus humble. Jadi kalau orang di luar sana berisik, kamu jangan ikutan berisik. Kalau orang di luar sana drama, kamu jangan drama. Kalau orang di luar sana sombong, angkuh, ya jangan ikutan gitu. Ada beberapa sikap orang ya tidak pantas ditiru ya. Ada beberapa sikap mereka, perbuatan mereka, nggak usah ditiru kalau nggak bagus, ya kan? Tuh. Oke. Pelan-pelan, perlahan tapi pasti ya. Ya, gunakan kekuatanmu, gunakan powermu ya. Jadi 7 hari ke depan ada kita ini perlahan bangkit, pelan-pelan, ayo bangkit, terus bangkit ya sampai bisa bersinar. Itu sih. Dan mengambil alih kekuatanmu, mengambil alih kendali di hidupmu ya. Jadi kayak ya udah, kebebasan ada di hidupmu. Ini hidupmu ya hidupmu, suka-sukanya kamu. Jangan sembarang dikendalikan mereka itu. Oke. Ketahuilah kamu itu dicintai. Kamu dicintai. Coba dicatat. Kamu itu dicintai. Apa kamu dicintai seseorang? Kamu dicintai mereka, ya? Yang jelas kamu itu disayangi gitu. Disayangi, dicintai, atau minimal disukai gitu ya sama seseorang atau berapa orang gitu. Oke. Dan 7 hari ke depan sebenarnya orang-orang memikirkan masalah-masalahnya sendiri ya. Sebenarnya banyak manusia memikirkan problem-problemnya masing-masing. Jadi kalau kamu ngerasa kenapa dia tidak perhatiin saya, kenapa mereka tidak perhatiin saya gitu ya, mungkin mereka mikirin masalahnya mereka ya, sementara kan gitu ya. Jadi kalau bertanya-tanya
Kenapa ini teman, keluarga nggak merhatiin aku? Ya mereka mikirin masalah mereka. Ya itu sih. Oke. Kamu akan semakin dicintai oleh seseorang. Bahkan dia berhayal tentang masa depannya bersama kamu, ya. Jadi sebenarnya apa ya? Ada kok, yang bisa yang bisa apa ya, fokusnya ke kamu. Ada yang bisa menggunakan energinya untuk kamu. Ada yang bisa meluangkan waktunya, meluangkan energinya untuk kamu, ya. Meskipun orangnya apa ya, sekedar berhayal lah, suka berhayal, ada begitu. Jadi kamu itu akan semakin dicintai sama seseorang. Artinya ada kok beberapa orang mau apa ya, mencintaimu, menyayangimu, ya. Bahkan ada berhayal, ada mengidam-idamkan masa depan sama kamu. Itu oke. Terus akan ada yang mau memuji-muji kamu, merayu kamu, ada perlu sama kamu. Jadi ada kayak gitu ya. Akan ada yang mau memuji-muji kamu karena mau merayu kamu, ada perlu, ada butuh sama kamu. Hati-hati ya. Ada nanti muji-muji ternyata merayu karena ada maunya, ya. Terus jangan sepele dengan kesehatan, karena tanpa hidup sehat semuanya sia-sia. Dan semua bermula dari kecapean, rasa lelah, ya. Jadi rasa sakit itu bisa aja karena kecapean, kelelahan, ya. Jangan sepele sama kesehatan, ya. Itu. Terus keuangan akan berubah drastis. Naik bisa drastis, turun bisa drastis. Ini penting loh 7 hari ke depan. Masalah finansial. Hati-hati sama keuangan, ini bisa berubah drastis. Uang, finansial, kalau naik ini bisa drastis. Kalau turun pun bisa drastis. Jadi hati-hati ya mengelola uang. Terkadang Tuhan membuat hidup kita sulit supaya kita tidak sombong saat berhasil nanti, ya. Jadi terkadang Yang Maha Kuasa membuat hidup kita itu bisa sulit, ya, bisa rumit, ya, supaya kita kuat, supaya kita tahu hidup ini berat, supaya kita tahu nyari uang itu susah, supaya kita tahulah arti kehidupan, pelajaran kehidupan, supaya suatu saat kita tidak sombong, ya, kalau berhasil nanti. Terus kamu akan menyadari bahwa ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang mempengaruhi kehidupanmu, terutama keuanganmu, ya. Jadi 7 hari ke depan kita akan sadar, oh ada kebiasaan-kebiasaan buruk nih mempengaruhi keuangan. Contohnya kebiasaan belanja, contohnya kebiasaan foya-foya, contohnya kebiasaan kesana kemari, kebiasaan beli ini beli itu. Nah itu mempengaruhi keuanganmu, ya. Jadi hati-hati gitu, oke? Ini ada huruf S, A, R, P, U. Ada X, ada yang lama ya. Pantas tadi. Ada M, E, B, D, T, J, G, N, W, H, K, L, ya. Ini ada bulan Juni, April, Oktober, Januari, Februari, Mei, September, November, ya. Kalau di kartu ada Taurus, Aquarius, Leo, Aries, Libra. Itu ya. Oke. Aku rasa itu di kartu ya. Ini ada Pisces, ada Capricorn, Libra, Cancer, Aquarius, Sagittarius, Aries, Leo, ya. Oke.
Terus ini ada Aceh, eh, Medan, Jakarta, Hong Kong, ada Depok, Sumedang, Tegal, Kediri, Jerman, Makassar, Palu, Kupang, ada Blitar, Nganjuk, ada Banjarmasin, Vietnam, Malaysia, Malang, Bali, Ternate, Prancis. Oke, ini ada London, Kamboja, Banyuwangi, ada Lamongan, Cimahi, ini ada Lampung, Manado, terus ada Cilacap, ada Swiss itu ya. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dadah.